ketika kita bertemu dengan orang lain, tentu kita juga bisa menjadi kesempatan men-sharingkan kasih Tuhan ya. Jadi bukan gosip, bukan ngomongin hal-hal makan enak aja, tetapi juga sampai pada men-sharingkan iman kita, bagaimana kasih Tuhan itu yang saya alami. Dan tentu bukan hanya sampai di situ, tapi juga menceritakan tentang 4 kebenaran pokok, itulah kisah Kristus. Dan setelah itu tentu kita mau mengajak orang-orang juga mengalami Yesus yang hidup di dalam pusat hidup mereka. Mengenai 4 kebenaran pokok, yaitu bahwa Allah itu begitu mengasihi manusia, walaupun manusia berdosa. Sehingga Yesus sebagai putra Allah itu turun ke dunia menebus kita. Dan ketika kita percaya dan kita mau menjadi murid mengikuti Kristus, kita diselamatkan. Ya. Nah, jadi menerima Kristus, berbalik dari hidup yang lama, itulah pertobatan. Nah, ya. Itu yang akan kita lakukan, bahwa setiap orang yang kita ajak bicara, kita berikan kesaksian kita, itu juga perlu sampai pada menemukan Kristus yang hidup itu. Ya, apa yang saya alami ketika awal-awal saya mengikuti suatu kelompok doa, komunitas di dalam gereja, itu karena ajakan seorang teman. Waktu itu saya menikah ketika saya lulus kuliah, lalu ketika suatu hari saya kan pindah dari Surabaya ke kota lain. Nah, di kota lain tuh tidak ada orang yang saya kenal. Lalu seorang bapak yang sudah senior itu menghampiri saya ketika saya keluar dari satu hari misa minggu. Dan dia mengatakan, mau nggak ikut doa bareng-bareng di kelompok doa ya, di komunitas. Oh iya mau, saya bilang gitu. Lalu mulailah dari situ saya bertumbuh, saya mendapat pengajaran, pelan-pelan saya juga belajar untuk mengajar, saya belajar untuk melayani, mendoakan orang, dibimbing mendapatkan pembinaan di dalam komunitas di gereja Katolik. Nah, mulai berawal dari satu ajakan, saya sampai saat ini terus mengikuti Kristus, mau melayani Dia dan menyerahkan hidup saya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan lewat keluarga dan sesama. Ya, nah satu ajakan itu sungguh-sungguh berarti buat pertobatan saya. Pertobatan itu sangat penting ketika kita mau menceritakan kesaksian kita, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Orang itu kalau hanya mendengar aja ya sudah, mungkin ya dia mau datang kepada Kristus tapi nggak tahu caranya. Ketika orang mau menerima Kristus, bagaimana kita menolong mereka untuk membuka pintu hati dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Yesus sendiri mengatakan, mari ikut aku, gitu ya. Nah, jadi di sini kita juga bukannya memaksa ya, tetapi mengajak. Ketika kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan, kita nggak maksa. Kalau orang maksa itu pasti membuat orang lain juga menjadi risih ya. Saya dulu pernah juga didatengin ya, saya kan punya toko buku rohani juga ya di Malang, dan saya juga melayani di dalam gereja. Lalu ada seorang teman, itu memang dia dari gereja lain, datang ke rumah, lama sekali bicara, hampir 4 jam, menginjili kami sekeluarga, dan dia bilang, kamu perlu bertobat gitu lah. Saya kan merasa, ya saya sih sepertinya udah bertobat ya menurut saya ya, tapi memang mungkin saya belum sempurna, saya masih harus terus bertobat. Tapi dia bilang, kamu harus menerima Kristus dalam hidupmu. Nah, ini yang kita perlu hati-hati. Kadang-kadang kita perlu lihat juga orang ini bagaimana situasi kehidupannya. Kalau memang dia sudah sungguh-sungguh terbuka pada Kristus, ya kita tentunya tinggal, ya sudah, pekerjaan kita udah selesai. Kita nggak perlu lagi mengatakan kamu harus menganggap Yesus sebagai sahabat Tuhan dan Juru Selamat. Ya itu kan sudah dialami gitu ya. Jadi ketika saya didoakan, saya dibilang terima Kristus, ya saya sudah terima, saya sudah sungguh-sungguh mau mengikuti Kristus dalam hidup saya gitu ya. Jadi kita perlu juga punya kepekaan ketika kita melayani orang lain gitu. Kita nggak boleh menganggap oh orang lain itu adalah orang yang berdosa, yang tingkat imannya pasti di bawah kita dan lain sebagainya. Apalagi kita menganggap oh kamu misalnya ada orang sakit minta didoakan gitu, oh kamu sakit karena kamu gak beriman dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu betul-betul harus dihindari oleh seorang evangelizer. Kita nggak boleh menghakimi, apalagi menilai tingkat rohani orang lain gitu ya. Nah, jadi kita hanya menunjukkan iman kita sharing, kita menunjukkan jalan kepada Kristus kalau dia belum mengerti ya.
menolong orang untuk memasuki relasi pribadi yang semakin intim dengan Tuhan. Itulah tugas kita, ya.